Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari pujikan dari awal, katakan betapa ajaib Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi setiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sherere ramaya la 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 bo, kiria ramaya la 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 bo. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rama rama ya la 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 sweet. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat peduli terhadap setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar di tema kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa penting sekali ya di bulan ini kita belajar merenungkan akan kebaikan Tuhan ya, agar yang pertama bahwa setiap kita itu dapat menyadari kalau Allah itu baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya saudara bahwa kebaikan Tuhan itu merupakan sifat dasar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puncak daripada kebaikan Tuhan Yesus Kristus sebenarnya terjadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu merupakan puncak dari kebaikan Allah, karya Tuhan yang besar bagi setiap kita. Di dalam Yohanes 19:30 berkata seperti ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya saudara, segala kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan itu sudah dinyatakan dan puncaknya itu ada di atas kayu salib.
Lalu mengapa kita belajar untuk merenungkan kebaikan Tuhan? Yang kedua, agar setiap kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa setiap ataupun ketika kondisi kita baik maupun tidak baik, sedang dalam kelimpahan ataupun kekurangan, ketika sakit atau sehat, ya, ketika berkelimpahan maupun kekurangan, ketika banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita tahu bahwa Allah itu tetaplah Tuhan yang baik. Karena itu dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada karya Allah, dan Allah punya tujuan buat hidup kita, yaitu segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa selalu menikmati, ya, selalu merenungkan akan kebaikan Tuhan? Coba kita lihat bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa selalu menikmati kebaikan Tuhan adalah menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin akan sangat mudah kita mengucap syukur ketika keadaan kita baik-baik saja. Kita diberkati, keluarga kita baik, keuangan kita baik, kesehatan kita baik, pelayanan kita baik, pokoknya semuanya baik. Itu akan sangat mudah kita mengucap syukur. Cuman pertanyaannya, bisakah kita tetap mengucap syukur, merasakan kebaikan Tuhan ketika dalam kondisi yang tidak baik? Contohnya, mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. Ada masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, ya, hubungan dan sebagainya. Ketika kita ada dalam sebuah tekanan, permasalahan kehidupan, masih bisakah kita itu berkata, Tuhan itu baik? Saudara, beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama sudah mendengarkan akan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di suatu ketika, saudara, dia mengalami dan divonis oleh dokter, dia itu kena kanker. Bayangkan saudara, dia sempat mengalami keterpurukan secara iman. Bahkan dia sempat mengeluh kepada Tuhan. Dan dia sempat bertanya, apakah Tuhan itu ada? Dia menyadari bahwa ketika dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku kan sudah seperti ini, aku sudah melayani Engkau, aku sudah menjaga keluargaku dengan baik, aku sudah menjaga hidupku dengan baik. Tapi kenyataannya aku divonis mengalami kanker dalam hidupku. Dan dia sempat bertanya, di tengah-tengah tekanan yang begitu mendera hidupnya, di tengah-tengah kesakitan yang dia rasakan, sempat timbul dalam pikirannya, apakah Tuhan itu ada? Saudara, bayangkan saudara, seseorang yang tough, yang kuat, bahkan melayani Tuhan sekalipun, ketika kondisinya tidak baik, dia sempat tidak bisa berkata, God is good. Tapi ketika dia menyadari, ketika dia kembali kepada hal yang seharusnya dilakukan dalam setiap keadaan, dia mengucap syukur kepada Allah, maka dia bisa mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya, ternyata untuk kita bisa berkata dan bersyukur pada Tuhan tentang Tuhan baik itu enggak mudah, saudara. Tetapi bagaimana kita harus tetap menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang selalu menikmati kebaikan Tuhan, bisa merasakan dan merenungkan kebaikan Tuhan, yaitu jadilah pribadi yang bisa mengucap syukur. Lalu yang kedua, saudara,
Apa yang harus ada dalam hidup kita? Yang kedua adalah menjadi pribadi yang tetap berdoa dan terkoneksi dengan Tuhan. Sebuah contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40, saya nggak akan baca semua saudara. Di situ dikisahkan bahwa saat itu Paulus dan Silas sedang ada di kota Filipi, ya, dan dia melakukan sebuah karya ilahi. Jadi pelayanan mereka itu memberkati daripada warga di Filipi. Tetapi ternyata ada seorang petenung, ya, itu yang dengan kata-katanya dia bisa mempengaruhi orang banyak. Dan ternyata petenung ini punya tuan yang gak suka dengan apa yang Paulus dan Silas lakukan. Kenapa saudara? Karena mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Akhirnya mereka bermufakat mempengaruhi orang-orang di Filipi, pembesar-pembesar di Filipi untuk menangkap Paulus dan Silas. Singkat cerita mereka berdua akhirnya dimasukkan, ya, didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di tengah-tengah kondisi Paulus dan Silas di penjara, bukan hanya di penjara, tapi kaki mereka dibelenggu, diletakkan di penjara yang paling tengah, artinya yang paling dalam. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Di tengah-tengah itu dikatakan di ayatnya yang ke-25 dari Kisah Rasul 16 dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Singkat cerita, dari kejadian itu akhirnya, ya, kepala penjara dan keluarganya itu menerima Tuhan Yesus. Di tengah-tengah tekanan yang Paulus dan Silas alami, Paulus dan Silas tidak menggerutu, Paulus dan Silas tidak mencari atau membela diri, tapi satu perkara, dia datang kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan Paulus dan Silas, sehingga mereka berdua akhirnya apa? Bisa memenangkan jiwa kepala penjara dan keluarganya. Mereka semua dibaptis dan terima Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ketika kita selalu mempunyai jam-jam doa kita kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengerti kehendak dan rencananya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan selalu membawa kita kepada tujuan dan rencana Allah. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang berdoa, doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka jawaban doa itu ada dalam hidup kita. Sehingga saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika ada kehidupan doa, kita memiliki kekuatan, kita memiliki jalan keluar, kita memiliki
rencana Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dua hal yang kita pelajari hari-hari ini. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi hari ini dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar. Jangan takut saudara, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya, mujizatnya, kehadirannya tetap sama bagi setiap kita, saudara dan saya. Lalu yang kedua, tetaplah berdoa kepada Tuhan sehingga kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita semua untuk kebaikan kita, dan percayalah tidak ada rencana Allah yang gagal digenapi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.